Halo semuanya, saya Jessica Sianturi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai function di dalam JavaScript. Nah, apa itu function? Function atau fungsi merupakan bagian penting di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Nah, bagaimana function ini bekerja? Itu cara kerjanya mirip seperti function atau fungsi di dalam matematika, tapi eh, yaitu dengan cara kita masukkan input, kemudian si function ini akan memproses input yang kita masukkan dan akan mengeluarkan output sesuai dengan input yang sudah kita masukkan di awal. Nah, sebenarnya semua fungsi itu memiliki struktur yang sama, yaitu si function ini dideklarasikan dengan keyword yaitu function dan nama fungsinya. Nah, kemudian nama fungsinya ini harus diikuti dengan tanda kurung atau parentesis, yaitu tanpa spasi, kemudian akan diikuti dengan tanda kurung kurawal yang berisi logika dari fungsi tersebut. Nah, misalnya di sini kita buat sebuah fungsi, yaitu multiply. Kemudian parentesis dan kurung kurawal. Misalnya di sini kita buat return 2 tambah 3. Nah, yang ini merupakan nama dari fungsi yang mau kita buat. Kemudian, yang ini blok kode yang akan dijalankan dari fungsinya ini. Kemudian, di dalam tanda kurung ini, biasanya kita itu membutuhkan informasi tambahan yang biasa kita sebut dengan parameter. Nah, bagaimana struktur fungsi dari parameter itu, yaitu kita masukkan di sini. Misalnya kita kasih parameter A dan juga B. Nah, di sini berarti kita ganti jadi misalnya B dan A. Nah, ini dia parameternya dan ini adalah nama dari fungsinya. Kemudian, di dalam fungsi ini kita bakalan sering ketemu yang namanya parameter dan argumen. Nah, perbedaan antara kedua kata parameter dan argumen ini terletak pada yaitu parameter itu merupakan variabel yang didefinisikan sebagai input di dalam sebuah fungsi. Contohnya, ini kita kasih function. Nah, ini adalah sintaks dari parameter. Nah, kalau untuk si argumen, dia itu nilai dari ekspresi yang kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti ini adalah nilai atau argumen yang kita masukkan ke dalam fungsinya. Saya ini adalah 5. Nah, ini dia contoh penulisan dari si parameter dan juga argumen. Nah, kemudian untuk menambahkan parameter pada fungsi, itu kita menambahkan tanda kurung, kita masukkan variabel dalam tanda kurung fungsi. Tapi variabel itu nggak perlu keyboard yang namanya var, let, dan const yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Nah, dalam fungsi kita juga bisa menambahkan lebih dari satu parameter, tapi dengan memberikan tanda koma antar variabel dari parameternya. Nah, contohnya di sini kita membuat sebuah function, yaitu sapaan. Nah, untuk nilainya sendiri, kita buat nama. Jangan lupa tanda koma, karena di sini kita memasukkan lebih dari satu variabel. Kemudian, misalnya, di sini saya mau menggunakan sapaan dari berbagai bahasa Batak. Kemudian di sini jangan lupa kurung kurawalnya. Nah, di sini saya memasukkan sebuah kondisi, yaitu kondisi if. Kemudian misalnya bahasa Bataknya kita sama dengan kalau dia coba, dia akan menampilkan
Oh, misalnya kita bisa bilang Horas gitu. Jangan lupa di sini kita panggil yang variabelnya ini dengan kurung terawal, dan sebelum itu harus diikuti dengan eh, tanda dolar. Nah, kita masukkan sini nama. Jangan lupa tanda titik koma. Oh ya teman-teman, maaf. Karena di sini kita membuat beberapa, di sini kita menggunakan if else. Jadi ini else if. Ini kita copy aja agar cepat. Misalnya bahasa Batak Karo, berarti dia akan menampilkan menjual-jual. Sorry, salah lagi. Ini adalah else. Nah, ini dia contoh dari penulisan parameter dan argumen yang variabelnya itu lebih dari satu. Kemudian, bagaimana kita memanggil dua buah variabel ini, atau berarti kita itu perlu mengirimkan dua buah nilai atau sebagai argumen. Caranya itu, di sini kita panggil sapaan, ikuti dengan misalnya tulang, gitu ya. Jangan lupa tanda koma, kita masukkan misalnya dalam bahasa Toba. Save, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, waras tulang. Karena di sini kita masukkan namanya itu adalah tulang, kemudian kita masukkan dalam bahasa Batak. Nah, kemudian satu hal lagi, function itu dapat menghasilkan output atau mengembalikan sebuah nilai. Nah, dengan nilai kembalian ini, kita dapat membuat function itu berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika, dan hasilnya itu dapat kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, contohnya adalah sama seperti yang pertama tadi. Misalnya di sini kita buat sebuah function yang namanya multiply. Kita masukkan argumen A, B, return A. Oh ya, sorry. Return A, misalnya tambah B. Untuk ini kita kasih lihat result sama dengan multiply. Lalu kita kasih nilai 5 dan juga 4. Kita panggil dengan console. Ini kita kasih komentar dulu. Nah, ini hasilnya 9 karena nilai dari 5 ditambah 4 itu adalah 9.
Kemudian function parameter. Nah, function parameter ini sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, parameter dari fungsi itu berupa tipe data apapun, mulai dari string, number, object, bahkan fungsi-fungsi lainnya. Nah, kalau parameter dari fungsi itu adalah sebuah objek, kita itu memanfaatkan yang namanya destructuring objek untuk mendapatkan nilainya. Untuk contoh sintaksnya sendiri, yaitu, nah ini kita kasih komentar dulu. Kita buat sebuah cons nama sama dengan ikuti dengan tanda kurung kurawat. Nanti kita kasih ID-nya itu 20. Kemudian nama panggung misalnya nama panggung kita kasih nilai yaitu Jenny. Nama asli Kim Jenny. Kemudian di sini kita panggil fungsinya function perkenalan. Yaitu kita masukkan nama panggungnya, jangan lupa tanda koma, kemudian nama aslinya. Tempat kurung kurawal lagi, kita cetak sini nama panggung. Oh iya, buka tanda kurung kurawalnya, nama panggung, kemudian adalah kemudian ini nama asli. Nah, kita panggil dia perkenalan, yaitu kita lihat, ya sorry. Ini koma. Nah, ini dia hasilnya. Jenny adalah Kim Jenny. Nah, ini adalah contoh dari destructuring object untuk mendapatkan nilai. Kemudian bagian mengenai arrow function. Jadi sesuai dengan namanya, fungsi itu dituliskan dengan tanda kurung tanda panah atau yang disebut dengan fat arrow, yaitu tanda sama dengan kemudian diikuti dengan tanda lebih besar. Dengan menggunakan arrow function ini penulisannya jadi lebih singkat. Ya, sebelumnya selain perbedaan sintaks terdapat dua jenis perilaku, yaitu arrow function dan juga regular function. Nah, kalau regular function itu berupa function deklarasi dan function expression. Namun, kalau untuk arrow function itu berupa ekspresi aja. Jadi, itulah kenapa dibilang arrow function itu memiliki nama lengkap arrow function expression. Nah, perbedaannya sendiri yaitu kalau regular function itu fungsinya dideklarasikan kemudian dikasih function ekspresi. Tapi kalau arrow function itu
dia hanya menggunakan function expression. Nah, contohnya sendiri itu kita kasih di sini misalnya function, katakan hi, katakan hi, kasih di sini sapaan, kemudian kita cetak dengan konsol log, yaitu sapaannya tadi. Nah, ini adalah deklarasi functionnya. Kemudian kita tambahkan di sini function expression, yaitu cons, katakan nama, teman-teman, function nama. Kemudian kita cetak dengan console log, kita tambah sebuah kalimat namaku adalah Nah, ini dia contoh dari sintaks dari regular function. Kalau untuk arrow function dengan menggunakan apa tadi tanda panah itu, caranya yaitu cons, katakan hi, kemudian sama dengan sapaan, yaitu langsung menggunakan function expression tanpa function declaration. Kemudian ini dia console log, kemudian sapaan, kemudian di sini kita buat cons nama, katakan nama sama dengan nama console log namaku adalah Nah, ini dia contoh perbedaan dari sintaks yang regular function dan juga arrow function. Ini dia arrow functionnya, penulisannya. Kemudian selanjutnya di sini saya mau menjelaskan mengenai variabel scope. Jadi kita kasih komentar dulu. Nah, variabel scope. Apa itu variabel scope? Nah, variabel itu bisa diakses dari seluruh script yang disebut dengan globally scope. Sementara variabel yang diakses hanya pada fungsi tertentu disebut dengan locally scope. Variabel JavaScript itu menggunakan fungsi untuk mengelola cakupannya. Jadi, variabel didefinisikan di luar fungsi, maka variabel tersebut bersifat global, tapi kalau di dalam fungsi maka dia itu bersifat lokal dan cakupannya itu
hanya pada fungsi tersebut beserta turunannya. Untuk contohnya sendiri, yaitu misalnya di sini kita buat sebuah konstanta, yaitu konstanta X misalnya, dengan nilai X. Oh ya, langsung saja ya. Kita ke eh, contoh nyatanya. Ini kita buat eh, function sama seperti contoh di awal tadi, function multiply. Itu kita kasih misalnya A dengan total sama dengan angka tambah angka return. Ini hasil aja, return hasil. Kemudian let hasil sama dengan 10. Let angka sama dengan multiply misalnya 100, enggak, ini 20 aja. Kemudian kita cetak dengan konsolog. Konsolog hasil. Kita lihat hasilnya adalah 40 karena kita tambahkan. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai closure. Nah, closure itu adalah suatu fungsi yang dapat mengakses variabel di dalam lexical scope-nya. Nah, lexical scope itu berarti fungsi yang itu yang bersarang. Nah, fungsi bersarang itu yaitu dia berada di dalam akses ke variabel lingkup dari parents atau lingkup induknya. Nah, di sini eh, itu kita menggunakan sintaks yang namanya init. Nah, misalnya kita membuat contoh function init. Init, jangan lupa huruf awal. Selanjutnya kons nama sama dengan game. Kemudian function sapaan cetak konsolog. Selamat kemudian di sini buat juga function initnya tadi dengan cara menuliskan seperti berikut.
Ini dia penulisan initnya. Kita lihat hasilnya. Oh, ini kita panjangkan aja. Sepertinya ada kesalahan. Hmm, Safari. Oh ya, kita lupa menggunakan return. Harusnya di sini return Safari. Satu. Oh iya, salah. Kita perbaiki dulu. Ini harusnya eh, sini. Kita coba run ulang. Nah, ini dia hasilnya berhasil. Selamat pagi, Kim Jenny. Itu adalah contoh dari closure, yaitu tadi menggunakan fungsi init. Demikian penjelasan saya mengenai function dalam JavaScript. Sekian dan terima kasih.